Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang itu kalau menilai oli seringnya menilai berdasarkan harganya. Dan ada juga ya yang ekstrim, yang percaya 100% terhadap tulisan yang ada di bungkus oli. Jadi orangnya merasa bahwa ya tulisan yang ada di bungkus oli itu merupakan tanda indikator bagi kita bahwa oli ini dibuat berdasarkan informasi yang tertera di botolnya. Jadi orangnya itu sangat yakin sekali bahwa pabrikannya itu jujur, pabrikan olinya itu jujur. Nah, ini tentu mencakup banyak hal ya, mencakup banyak hal, nggak cuma dari sisi logo API-nya, dari sisi peruntukannya, dari sisi ya macam-macam lah, termasuk tulisan full sintetik manualnya. Jadi tulisan full sintetik manual termasuk juga tulisan full sintetik atau mineralnya. Full sintetik, mineral, semi sintetik. Nah, itu yang kadang jadi acuan juga ya. Saya penulis bacakan dulu ya. Penulis ada catatan yang menunjukkan informasi tersebut ya. Catatan ini penulis ambil dari transkrip atau pembaca otomatisnya YouTube. Jadi yang ngomong ini adalah seorang mekanik ya, seorang mekanik yang ngomong kalau oli full sintetik mineral itu sudah bukan urusan dia. Jadi ini menit 20:21 sampai 24:04. Akeh yo, petok kocok kabeh. Iyalah wis. Nah, gini loh, jadi soal dari pabrikan itu oli daur ulang lah, oli palsu lah, oli apa ya, kan kita itu nggak punya kapasitas untuk di situ gitu kalau bagiku. Jadi ini penulis baca di sini ya, itu bukan kapasitasku intinya. Ya intinya itu ketika oli dipasarkan, dikemas, di situ ada tulisannya seperti ini ya, saya contohin dari AHM, dikemas terus ada tulisannya APSL ya, JASO MA misalnya kayak gini ya. Ini kan istilahnya tanda baca kita supaya mengerti oli itu kekentalannya seperti ini ya sih kan. Di sini kan tertulis 1030. Nah, kita akan bahas juga 1030 karena si penulis ini juga bahas soal itu ya. Jadi terus ini ini transkrip Google ya, transkripnya YouTube. Nah, ini kan ditulis terus ada fungsinya. Entah misalnya di dalam ini oli mineral lah, oli sintetik lah, oleh apa. Tapi intinya kalau di sini tulis sintetik ya kita sintetik aja. Di sini full sintetik ya full sintetik gitu. Istilahnya kita beli makanan ya ditulis di situ halal, tapi di dalamnya isinya babi, kan kita nggak tahu isinya ya, kan intinya halal ya. Dosa-dosa mereka kan kayak gini kayak gitu. Misalnya api inilah, misal oli itu tidak memenuhi standar, tidak sesuai kode-kodenya. Nah, itu kan bukan kesalahan kita ya, itu kan kesalahan pabrikan. Kalau dia memang sudah melanggar hukum, jelas ada pihak berwenang, urusannya mereka gitu loh. Ngapain kita bahas soal kayak gini, nggak usah diperbesar. Ini itu tanda baca supaya kita mengerti oli yang seperti apa yang kita inginkan itu. Jangan beli ini misalnya ABSL, saya mau ganti oli lain misalnya Enduro, ternyata ABSL juga.
ukurannya 10W30 juga sama ya, sama aja bohong, beda kemasan aja, tapi secara formula sama ya. Nah itu menentukan masalah bohong enggaknya bukan urusan kita. Tadi si video sang penulis mengatakan sekarang ini banyak yang bohong, sekarang banyak yang daur ulang, lain enggak, bukan urusanku Mas Bro ya. Jadi saya hanya membahas itu, istilahnya kita beli susu, kalau kayak Indomaret beli susu kan dilihat susu umur berapa tahun, 1 tahun misal 3 tahun. Nah maaf ya penulis kalau tanda bacanya putus-putus, soalnya ini gak ono titik koma nih ya. 3 tahun ya pakai susu 3 tahun, 0 ya 0, karena dari pabrikannya itu racikannya berbeda. Mungkin di sini dikasih vitamin biar tumbuh kembangnya bagus ya kan, biar otaknya makin cerdas. Nah mungkin kita ada RAM-nya sama kayak oli kayak gitu loh. Ini yang penulis maksud ya, maklum kalau kita berbeda pendapat ya. Jadi ini adalah seorang mekanik yang memprotes penulis karena terlalu ngurusi soal keaslian API-nya, soal apa jenenge ya, ketulusan pabriknya. Ngasih contoh dari susu. Nah ini sebenarnya kurang akurat juga ya, karena kalau susu itu ada namanya apa, BP POM ya, yang mengurusi perizinan untuk makanan dan minuman. Misal susu diketahui mengandung zat tertentu yang tidak baik untuk anak, misalnya 1 tahun, ya itu bakal ditangkap. Dan dari BP POM sendiri selalu mengadakan sampling berkala ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi bakal ditangkap. Terus soal mengklaim, oh ini susu sapi padahal susu kedelai, nah itu juga ada yang nangkap. Misal anak sensitif dengan susu sapi gitu ya, terus ada yang menjual susu sapi sebagai susu kedelai, kan jadi jadi alergi, anaknya ada masalah macam-macam. Nah itu bisa lewat BP POM ya, minta laporan, oh ternyata yang beredar ini menipu. Nah itu bisa kena hukum. Kalau oli nggak ada, sopo nggak ono, sopo polisine oli gak ono. Standar SNI juga hanya menuntut uji pada saat sampling pertama. Nggak ono lembaga yang bertugas untuk mengendalikan kualitas oli. Jadi nggak ada lembaga yang melakukan sampling secara berkala untuk menguji apakah benar oli tersebut sesuai dengan yang diizinkan. Gak ono. Soal sintetik, mineral itu gak ono izine ya, gak ono aturane ya. Oli tulisannya ngene dikei ngomong macam-macam, gak ono undang-undangi. Karena dari sisi dunia pun ya itu sudah rancu, kecuali untuk Jerman ya, kecuali untuk negara Jerman atau mungkin Eropa ya, terutama Jerman tok ya. Oli kalau di Jerman full sintetik itu yang boleh cuma dari bahan apa jenenge, PAO atau grup 5 ester, terus apa maneh PAG gitu ya. Jadi cuma grup 4 dan grup 5 yang boleh disebut oli full sintetik. Tapi ingat ya, itu untuk oli yang beredar di Jerman. Kalau di luar Jerman ya apa? Gak ngurus. Jadi walau itu oli merek Jerman, kalau dijual di luar Jerman gak ngurus penjualnya.
Jadi walau olinya apa bukan full sintetik, ditulisi full sintetik, cuek kalau di luar kalau dijual di luar Jerman. Jadi pabrik oli itu bebas mau nulis full sintetik, mau nulis mineral, itu nggak ada kontrol, nggak ada kendali. Terus apalagi API, logo API yang dikendali API, tanda API yang dikendalikan oleh lembaga API.org, lembaga yang mengeluarkan peraturan oli. Itu cuma yang pakai logo tok. Jadi kalau ada yang masang logo API, itu baru direken. Misalnya, oh ini nggak punya sertifikasi API kok berani nempel logo API, nah itu baru dipermasalahkan. Lek tulisan tok enggak, ya enggak. Dan entah kenapa ya masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa tulisan API itu sudah mengindikasikan olinya itu lulus standar API. Dipikir untuk lulus logo API itu mudah, padahal dari pabrikan ternama pun ngomong bahwa untuk lulus logo API itu susah karena peraturannya banyak, karena harus saling konflik satu sama lain, harus bagi resep, harus bongkar resep, dan seterusnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar lulus logo API juga banyak. Gagal salah satu ya gak lulus semua. Jadi logo API itu sulit. Dari API-nya sendiri juga menyebutkan, untuk tahu, untuk mengerti oli itu sudah lulus logo API atau tidak, konsumen disuruh apa coba? Disuruh coba cari apakah ada logo API itu. Jadi konsumennya disuruh nyari tulisan logo API-nya, gambar logonya. Jadi konsumen nggak disuruh nyari tulisannya tok. Jadi kalau tulisannya tok itu sama logo sama API-nya gak direken. Yang direken itu cuma kalau pakai logo. Terus soal full sintetik mineral, ya. Mau pabrik bohong atau enggak itu bukan urusan. Ya jelas beda lah ya. Pemahamannya beda. Pemahamannya wis bertolak belakang. Kalau penulis ada merek, nulis olinya sebagai oli full sintetik, tapi dari semua ciri-cirinya terindikasi mineral, ya itu kita wajib ngomong ke orang-orang. Karena ya jelas toh, olinya ditulisi full sintetik, tapi secara kemampuan bukan full sintetik. Kalau penulis dari tuntutan agama ya. Kalau penulis tahu ada penjual curang, ya, penjual bohong, barang ada cacatnya dijual, penulis itu wajib untuk mengungkap cacat produk, cacat barang jualan penjualnya ke yang lain. Kalau penulis mendiamkan, itu artinya penulis itu ya sama-sama nanggung dosanya penjualnya itu. Prinsip penulis seperti itu. Jadi bagi penulis penting sekali untuk tahu apakah yang dijual oleh seorang penjual ini olinya beneran full sintetik atau enggak. Penting sekali untuk tahu apakah oli tersebut beneran lulus API atau tidak. Karena ya dari sisi kemampuan juga jelas beda ya, antara oli full sintetik beneran, yang semi sintetik beneran, dengan yang bukan.
Kalau nggak pernah nyoba-nyoba oli ya nggak tahu. Kalau nggak pernah ngerasakan oli full sintetik beneran ya nggak bakal tahu. Nah, nggak ngomong soal apa jenenge, soal pabriknya beneran atau enggak, palsu atau enggak, itu ya sebenarnya ya masalah serius toh ya. Oli asli tapi ternyata kemampuannya enggak sesuai dengan standarnya, ya itu masalah besar kan. Karena ya umur motor, keawetan komponen motor, terutama dari sisi mesin, itu bergantung, sangat bergantung pada kemampuan olinya. Kalau olinya kemampuannya di bawah standar, ya bakal cepat rusak lah mesinnya. Orang-orang juga seringnya meremehkan, misalnya oh suaranya kelidikan, suaranya kasak-kasak gitu. Kan sering ya konsumen Indonesia itu meremehkan. Dari sisi mekanik juga gitu. Warna oli hitam, oh gak apa-apa ini. Oli yang normal, wajar. Mesin modern, kompresi tinggi, olinya hitam, wajar. Padahal ya mau mesinnya kompresi tinggi, kompresi rendah, mesin model modern, model lama, oli itu jangan sampai hitam. Mungkin ada yang ngomong bahwa oh oli hitam itu wajar gitu ya. Tetap mau wajar waktu mau enggak. Kalau pingin aman, oli itu jangan dipakai sampai hitam. Soal full sintetik palsu ini orang juga sering meremehkan ya. Jadi ada loh ya orang yang tertarik ingin beli oli full sintetik ester yang harganya cuma 50.000. Lek gak salah mereknya Top One Evolution. Tertarik seperti itu. Jadi batal ketika penulis ngomong oh Top One itu oli ini gak bagus. Itu penulis belum ngomong macam-macam ya. Belum bahas full sintetiknya juga. Tapi ya artinya ya full sintetik ester itu bisa jadi sarana pabrik oli untuk jual oli. Olinya jadi laris karena ditulisi full sintetik, karena ditulisi API SN misalnya. Kalau nggak ada tulisan itu, olinya nggak laris, nggak ada yang beli. Mungkin ada yang ngomong, wah itu urusannya polisi. Pakai undang-undang apa polisinya itu mau nilang oli yang nulisi full sintetik? Gak ada hukumnya. Nggak ada aturan di Indonesia yang mengharuskan kalau oli full sintetik itu cuma berlaku untuk oli yang bahannya dari grup 4. Gak ono. Oli yang nulis API saenake juga nggak bakal bisa dihukum. Pakai aturan apa? Karena dari lembaga API-nya sendiri juga ngomongnya adalah cari logo API, gak ngomong cari tulisan API, ngomongnya adalah logonya. Jadi keaslian oli bersertifikasi API itu dari logo, bukan dari tulisan. Terus kadang orang juga berpikir, oh oli yang bagus itu pasti yang mahal, oli mahal itu pasti bagus. Oli mahal itu pasti ada sesuatu yang lebih daripada oli murah. Nah ini entah ya pendapatnya berdasarkan apa. Itu sekedar ngomong apa sudah nyoba. Karena penulis ya yang sudah nyoba banyak oli ya, mungkin lebih dari 100 merek oli. 100 merek oli ya. Yang mungkin lebih dari 100 merek oli. Itu sama sekali nggak setuju dengan pendapat tersebut.
kemampuan oli itu nggak bergantung dari harga, tapi bergantung dari merek. Dan ini penulis tentu ngomongnya adalah oli asli, oli yang botolan, bukan yang drum-druman. Kalau drum-druman kan masih bisa ketipu, kalau yang botolan kan ya gampang toh untuk mengetahui. Jadi kalau drum-druman sulit membedakan asli dengan palsu, tapi kalau botolan kan lebih mudah. Nah, dari banyak oli itu penulis menjumpai bahwa yang harganya mahal nggak berarti lebih bagus, yang harganya murah nggak berarti lebih jelek. Dan ini bahkan terjadi pada merek yang sama ya, merek yang sama. Contoh lah, penulis disuruh milih antara Ravenol ester harga 250.000 lebih, boh saiki piro, terus dengan Ravenol TSI yang harganya 180 lah, wis anggap baik. Penulis lebih pilih Ravenol TSI. Padahal harganya lebih murah, malah 10W 40 malah. Kenapa? Ya karena ternyata dari sisi bahan ya, yang mengandung sintetik itu yang yang TSI. Jadi yang TSI itu 30% PAU. 30% PAU ini sangat menentukan kemampuan olinya. Yang Ravenol ester mungkin mengandung bahan grup 5 ester, tapi ya ternyata dari sisi halusnya, dari sisi keawetannya jauh lebih baik yang Ravenol TSI. Seandainya ada yang semacam Ravenol TSI 10W50, penulis ya tertarik beli malah. Kenapa terus Ravenol ester mahal? Ya, kenapa oli yang lebih jelek tapi kok mahal? Ada banyak faktor ya. Jadi Ravenol ester itu mahal karena apa? Karena itu oli sepeda motor. Kalau di luar negeri, oli sepeda motor lagi itu harganya biasanya lebih mahal daripada oli mobil. Anehnya kayak gitu. Jadi beberapa oli impor ya yang dibuat oleh negara asalnya itu mahalnya karena oli motor lagi. Jadi harga oli motor lagi itu lebih mahal. Kalau di Indonesia ya seringnya kebalikan sih ya, harga oli motor lagi itu lebih murah daripada oli mobil. Terus yang kedua ya tentu impor. Kalau impor ya harga bisa jadi berlipat-lipat. Nah, harga mahal karena impor ini sering nggak jadi pertimbangan ketika orang itu beli oli. Jadi dipikir oh mahal bagus, padahal ya misal ya oli motul opo kayak 3.100 gitu ya, 5.100, bisa jadi kelasnya nggak beda jauh dari enduro. Malah mungkin ya lebih mantap lagi beli enduro sport ya, oli full sintetik Pertamina. Ini penulis ini menimbang harga belum dari logo API ya, karena wah kalau oli sepeda motor sangat jarang sekali yang ada logo API-nya, walau itu oli impor aja jarang ada, apalagi yang lokal. Wah nggak ada. Nulis kayaknya nggak pernah nemu ya oli lokal merek selain Pertamina gitu ya. Bahkan oli Shell pun penulis nggak lihat, oli Castrol penulis nggak lihat, oli apa mana sing merek-merek terkenal itu gak ono ya. Oli sing sregep pakai logo API ya misalnya kayak Kicks gitu ya. Kalau yang lain-lain kok enggak. Ada juga yang harga mahal itu karena dikatrol ya.
karena oli tersebut mengalokasikan dananya sebagian besar untuk pemasaran. Jadi bikin iklan TV, iklan YouTube, iklan mana-mana lah ya. Karena apa? Karena orang Indonesia itu mudah kemakan iklan. Yang jadi sumber pengetahuan seringnya iklan, bukan berdasar pengalaman. Dan tempat sharing pengalaman soal oli itu bisa dibilang nggak ada. Jadi sulit untuk bisa mengumpulkan informasi. Sip misalnya ya, kalau ada satu tempat gitu ya yang mau usul soal oli ini, reviewnya ngomongnya ini gitu ya, sulit ya. Jadi yang kecewa, yang puas, nggak ada tempat. Oli yang mahal karena pemasaran biasanya itu selalu ada saja ya kelemahannya. Jadi oli-oli yang sering dipasarkan pakai alat uji gesek, pakai pakai promo-promo, pakai event-event di dunia balap, itu nggak menjamin olinya sip, walau olinya itu beneran dipakai di motor balap. Karena ya namanya kebutuhan motor balap itu beda dari kebutuhan motor harian. Kebutuhan motor balap itu kalau ada yang bikin sharing resep oli motor balap itu cuma butuh JDDP banyak, nggak butuh pembersih, nggak butuh apa-apa, terutama dari bahan ya yang penting. Tapi ya sekarang bahan oli itu sama-sama semua. Wes modelnya kayak gini, kalau model sing liyane. Daripada panjang-panjang wes. Intinya itu ya, kalau kita beli oli, kita itu jangan terpaku bahwa harga mahal itu baik. Karena bisa jadi mahalnya itu bukan karena kualitas olinya baik, tapi karena dananya dialokasikan sebagian besar untuk pemasaran. Atau bisa jadi mahalnya karena impornya, biaya masuknya luar biasa. Bisa beli harga oli 200.000 gitu, jangan bangga dulu kalau ternyata kemampuannya tidak beda jauh dari harga 40.000. Oli bagus juga nggak ditentukan oleh harga, karena ada oli yang 25.000 kemampuannya setara dengan atau malah lebih baik dari 150.000. Ya sebenarnya sih bukan karena oli 25.000-nya bagus, tapi karena oli 150.000-nya jelek sekali. Ada loh ya oli 150.000 itu jelek. Kenapa? Itu lebih fokus pada aditifnya. Katanya bagian besar harga atau ongkos biaya bikin oli itu dari aditifnya. Sementara itu kemampuan oli tidak hanya dilandasi dari aditif saja, tapi terutama bahan dasar olinya, cairannya itu yang sangat penting. Dan ya di Indonesia ini sulit sekali untuk bisa mengetahui apakah bahan oli itu bagus atau tidak, selain kalau kita coba sendiri ya. Jadi yang namanya uji laboratorium di Indonesia nggak ada yang melakukan pengujian angka shear stability, angka oxidation stability, angka evaporation loss gitu ya, yang menunjukkan kemampuan oli, bahan oli terhadap pemakaian yang lama, terhadap suhu yang panas, terhadap efek penguapan olinya. Jadi ya jangan heran kalau oli-oli yang direkomendasikan oleh mereka-mereka yang mendasarkan penilaiannya pada uji lab itu ternyata oli sampah. Karena apa? Ya karena mereka menilai cuma dari aditif,
Mereka nggak menilai dari kemampuan bahan olinya. Terus apa maneh, soal full sintetik mineral, nggak usah khawatir lah soal itu ya, nggak usah direken kalau sekarang. Kebanyakan harga oli yang kurang dari 400.000 ya, itu kalau tulisannya full sintetik masih besar kemungkinannya itu 100% mineral. Walau harganya 300.000 ya, bisa saja masih tetap mineral. Jadi jangan dianggap sip banget ya oli 300.000 gitu, dianggap wah wis super. Enggak juga. Kalau itu misalnya oli lokal ya, oli lokal mahal kan berarti bukan berdasarkan impor. Ya sayangnya ada yang oli lokal mahal itu karena memang ya pemasarannya mahal. Ada juga oli luar ya, oli luar tapi buatan lokal tapi harganya masih harga impor. Itu ada juga. Repot wis kalau sudah kayak gitu. Oh maneh, ya wis itu aja lah wis ya. Yang jelas kalau beli oli jangan lihat tulisan API SL atau macam-macam. Kalau butuh oli API cari dari logo API-nya ya. Jangan cari dari tulisan API-nya. Sertifikasi JASO MA macam-macam ya, kalau cari motor lagi ya memang agak susah. Mending tanya-tanya lah. Beli oli macam-macam, coba tanya-tanya dulu yang lain, ke yang sudah pengalaman, karena bisa jadi hasilnya di luar dugaan. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.